dalam segmen sebelumnya sudah kita sampaikan satu pertanyaan yang sangat menarik. Jadi siapa saja sih yang kemudian berhak mendapatkan harta dari zakat mal ini? Kalau kemudian kita menilik kepada zakat fitri kan sudah sangat tertentu, yaitu fakir dan miskin. Nah, untuk zakat mal ini apakah sama atau ada yang lain ya yang berhak mendapatkan zakat mal ini? Baiklah, pemirsa yang saya hormati, di dalam pertemuan yang lalu dalam pembahasan zakat fitri, saya menjelaskan bahwa secara tekstual zakat fitri itu diperuntukkan lil fuqara wal masakin. Artinya untuk kelompok al-fakir dan al-miskin. Tetapi tidak menutup kemungkinan seandainya dalam satu wilayah itu orang-orang fakir, orang-orang miskin sudah terpenuhi dengan adanya zakat fitri itu bisa dikembangkan kepada yang termasuk pada wilayah atau cakupan di dalam surat At-Taubah ayat 60, yaitu 8 asnaf. Di samping fakir miskin bisa untuk yang lain. Itu prinsipnya seperti itu. Yang kedua, bagaimana tentang zakat mal? Kembali kepada surat At-Taubah ayat 60. Bahwa untuk zakat mal itu ada yang disebut dengan 8 asnaf. 8 asnaf ini Ustadz sudah dikenal ya di masyarakat. Cuma nanti perlu mungkin penjelasan dari 8 asnaf itu yang kita berangkat dari ayat Al-Quran. Di dalam ayat Al-Quran disebutkan innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin wal amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubihim. Bahwa zakat mal itu diperuntukkan untuk 8 asnaf. Nah, dari 8 asnaf itu 4 kelompok menggunakan huruf yang disebut dengan li. Artinya li itu adalah lil milki, untuk dimiliki. Artinya zakat mal menjadi hak milik individu orang-orang tadi ya. Pertama adalah lil fuqara, orang-orang fakir. Yang kedua adalah wal masakin, orang-orang miskin. Yang ketiga wal amilina 'alaiha, amil zakat. Yang keempat al mu'allafati qulubuhum, yaitu orang-orang yang masuk Islam. Nah, jadi harta yang dikeluarkan sebagai zakat mal diberikan kepada kelompok yang 4 ini. Di dalam beberapa tafsir disebutkan fungsi li di sini adalah lil milki, menjadi hak milik daripada individu yang 4 tadi. Kemudian di dalam ayat itu juga disebutkan wafir riqab, dan zakat mal itu juga bisa digunakan dalam rangka untuk kepentingan umum. Apa kepentingan umum? Diantaranya adalah fir riqab, untuk memerdekakan budak. Wal gharimina, dan orang-orang yang saya mungkin lebih mudah menjelaskan, orang yang dililit utang. Yang ketujuh wa fi sabilillah, dan digunakan untuk kepentingan umum sabilillah. Dan yang ke-8 adalah ibnu sabil. Nah, dari 8 asnaf itu mungkin ada beberapa yang perlu saya sampaikan sebagai pengembangan di dalam pemahaman terhadap 8 asnaf. Di antaranya adalah tentang fakir dan miskin, Ustaz. Sekarang kan muncul ya fenomena setiap bulan Ramadan itu sering terjadi korban karena antri dalam mengambil menerima zakat mal sampai berjubel-jubel, bahkan banyak korban setiap tahun. Ada yang mengatakan ini ada kemiskinan baru kan itu. Nah, di sini mungkin perlu ada penjelasan. Sebenarnya fakir miskin itu apa? Ya, kalau dikategorikan fakir lebih rendah daripada miskin. Nah, tapi kita ingin lebih mengembangkan pengertian fakir. Nah, di antaranya fakir itu seperti yang sudah dibicarakan di dalam Munas Tarjih yang ke-31 di Gresik ya. Termasuk fakir adalah penyandang disabilitas dan kebutuhan khusus. Ini termasuk kepada wilayah cakupan kepada fakir. Termasuk juga adalah lansia. Lansia. Nah, di sini juga mungkin perlu mendapat perhatian. Kemudian fakir
Nah, miskin diantaranya adalah orang-orang yang katakanlah jauh daripada itu. Kemudian yang kedua, ingin saya sampaikan tentang amil zakat. Nah, kenapa amil zakat mendapat bagian? Yang mendapat bagian itu diantaranya dari 8 asnaf itu adalah amil zakat. Kita harus bedakan antara amil zakat dengan panitia penerima zakat. Nah, amil zakat mendapatkan bagian karena di situ ada tuntutan, seperti di dalam katakanlah ada beberapa undang-undang atau ketentuan-ketentuan, di situ disebutkan amil zakat itu bukan hanya sekedar menerima, tapi orang yang mengelola, mendistribusikan, bahkan memikirkan bagaimana dengan zakat itu bisa berkembang dari mustahik menjadi muzaki. Maka dari situ muncullah keinginan bagaimana kita ingin lebih menata lagi di dalam masalah zakat ini tentang amil zakat. Dan di sini perlu saya sampaikan kepada pemirsa, kita harus hati-hati ketika mengeluarkan zakat itu. Tidak semua panitia Ramadan, penerima zakat yang dibentuk oleh panitia Ramadan itu semua paham tentang zakat, baik zakat fitri maupun zakat mal. Yang banyak mengetahui adalah ketika ada yang memberikan zakat, ya mereka terima. Padahal ini kan harus diketahui apakah ini termasuk zakat mal atau bukan. Seandainya tidak termasuk kepada zakat mal katakanlah, apa yang harus dilakukan? Nah, disinilah di dalam Islam ada istilah infak dan sedekah. Maka kalau memang tidak memenuhi syarat untuk dikeluarkan sebagai zakat, maka dikeluarkanlah infak dan sedekah. Dan ini harus utuh di dalam pemahaman tentang zakat ini, tidak bisa melepaskan zakat dari infak dan sedekah. Zakat memenuhi tersendiri, ada syarat-syaratnya, sedangkan infak dan sedekah tidak ada syarat khusus.